dapat di waktu kita sekolah. Iya. Berdiri nggak apa-apa. Ya, entar dulu tadi dari Abu Musa ya. Jadi di zaman Nabi itu ada yang mereka itu karena saking semangatnya ya, saya wallahu a'lam bishawab. Saking semangatnya atau bagaimana niatnya itu berperang menunjukkan keberaniannya dan kehebatannya dan gengsi, dan ada juga yang sombong. Jadi perang itu bukan karena lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi apapun yang kita niatkan mesti karena Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada niat kepada Allah, akan menjadi sia-sia amal dan ibadah kita. Ini pelajarannya. Sia-sia akhirnya. Kita kumpulin uang banyak-banyak, niat kita untuk memperkaya diri, buat beli mobil, beli rumah. Semua akan hilang. Kita meninggalkan harta-harta itu. Sia-sia, kecuali apa yang niatkan karena Allah. Nanti kalau sudah nggak ada rumahnya, bisa dijual, bisa bikin masjid, nanti diamalkan jariah, atau mobilnya diamalkan jariah, disedekahkan, disedekahkan, diinfakkan buat orang-orang miskin di jalan Allah. Nah itu jadi tidak akan sia-sia. Pakai cincin, niat sunnah Nabi. Pakai baju, niat sunnah Nabi. Sunnah Nabi sampai nanti kepada Allah juga. Gitu. Tidak bisa amal ibadah kita sampai kepada Allah kalau bukan lewat Nabi Muhammad. Sholat dari siapa? Dari Allah lewat siapa? Nabi Muhammad kan? Ya kan? Apapun ibadah yang kita kerjakan di dunia ini yang beragama Islam ini lewat Nabi Muhammad dulu, baru kepada Allah. Nggak bisa langsung kepada Allah. Nggak bisa, kita itu manusia biasa, banyak dosa, banyak kotoran, masih banyak najis, masih banyak bau busuk. Sebab itu mesti lewat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi itulah penyampai, wasilah, gitu, wasilah yang menyampaikan kepada ya Allah. Memang dia umatmu ya Allah, dia memang umatmu. Itu nanti Nabi yang ngomong, bukan kita. Kalau manusia itu banyak dusta, banyak bohongnya. Saya orang soleh, orang sholat, ibadahnya banyak. Itu sebenarnya bajingan kan gitu. Hati-hati. Jadi orang-orang yang mengaku-ngaku amal-amalnya itu, saya rajin kok sholatnya, saya rajin kok zakatnya, sedekahnya, itu sebenarnya pembohong itu. Jadi hati-hati sama orang-orang yang suka membangga-banggakan amal-amal yang dikerjakannya itu. Oke, itu saja. Silakan para sesepuh. Hadis. Coba juga ya, itu nama siapa, umur berapa dia? Orang mana? Tuh, namanya pintar-pintar ya, bagus-bagus ya, bapak ibunya berarti orang soleh loh. Namanya tadi siapa? Aksan artinya orang yang baik ya, yang bijaksana. Mubarak orangnya membawa kebarokahan ya. Iya. Iya, bisa jago bahasa Arab berarti. Allah. Afadhal Al-Hadifi diriwayatkan oleh para perawi yang adil dan lebih. Adapun adil adalah para perawi tersebut adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT dan senantiasa menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan senantiasa menjalankan yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan dobir, yaitu para perawi tersebut memiliki hafalan yang sangat kuat sehingga para perawi tersebut tidak memiliki kesalahan baik dalam pengucapan maupun penulisan. Adapun hadis dhaif merupakan kebalikan daripada hadis sahih, yaitu di dalam hadis dhaif tersebut terdapat beberapa ilat atau penyakit-penyakit yang menyebabkan kecacatan pada hadis tersebut. Cukup sekian dan terima kasih. Tapi kalau hadis dhaif itu sahabat Nabi bukan yang meriwayatkannya? Ada keputusan sangat.
Beliau melihat Nabi tidak? Nah, sebab itu kita tidak boleh, oh ini sahabat Nabi yang ini begini, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa bilang ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis apa? Yang lemah itu satu lagi maudhu. Ini hadis hasan, ahsan. Karena mereka semua hidup di zaman Nabi, masalahnya mereka ketemu Nabi gitu. Bener nggak? Yang nggak boleh itu kita meremehkan dan merendah-rendahkan para sahabat. Jangan. Memang semua punya kelebihan. Yang disebut hadis apa tadi? Yang lemah apa namanya? Hadis apa tadi? Hadis apa? Apa? Hadis dhaif. Yang disebut lemah itu ada yang meriwayatkan bahwasannya tidak dikancing bajunya. Langsung dibilang hadisnya dhaif. Nih itu celananya nggak disleting tuh kelihatan. Langsung dibilang perawinya nggak sahih. Jadi sangat teliti perawi-perawi hadis itu nih, penulis-penulis hadis itu. Jadi salah sedikit langsung dibilang hadisnya tidak kuat. Pakai peci miring. Langsung itu. Oh, nggak sahih hadisnya. Makanya kita sebagai umat manusia yang penting jangan pernah merendahkan atau meremehkan apapun yang kita lihat dan apapun yang dikerjakan oleh orang lain. Ya, termasuk ini benar. Pintar dia pakai kitab apa namanya? Arba'in Baikuni. Benar. Tadi apa hadisnya? Apa tadi bahasa Arabnya? Awalullah sahih wa ramadhan naduhu wala bisyadawat wa naduha yawili hatu tabiun amisihi Muhammadun fi qawlihi wa adlihi. Dia pintar benar, dia nggak salah, cuman itu aja tadi. Tentang ini kok isunya bagiannya banyak. Yaitu soalnya saya pernah dengar kata Abah juga begitu, kita nggak boleh intinya memang benar ya, tapi yang penting intinya semuanya baik, semuanya bagus. Kita lihat mereka semua orang-orang hebat lah. Kita belum ada apa-apanya, amal kita masih sedikit ya kan, ibadah kita cuma masih sholat doang. Kalau mereka udah pergi haji, ini aja belum pada pergi haji kan? Mereka udah banyak lah, bagus, nilainya 100, nanti dikasih baju. Sekarang sebelahnya dari Abu Bakar Nufail ibnu Haris, hadis ke-9. Ini hadis tentang seorang muslim sama seorang muslim nih. Jadi seorang muslim sama seorang muslim kalau dia berantem mati, dua-duanya masuk neraka. Ya. Jadi dua-duanya masuk neraka. Sebab itu seorang muslim sama seorang muslim yang lain adalah keluarga dan dirinya sendiri. Jadi sama saja melukai dirinya sendiri. Jadi begitu intinya, seorang muslim sama muslim yang lain itu darahnya sama. Ya, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan apa? Menyampaikan apa? Menyampaikan bahwasannya di neraka tempatnya seorang yang mau membunuh sama yang dibunuh. Bagaimana yang menang? Yang menang juga masuk neraka. Yang kalah, yang mati juga masuk neraka. Karena niatnya sudah saling tidak benar gitu. Jadi jangan sampai ada berantem gitu. Bukan masalah hebat-hebatan, bukan. Masalahnya itu
tanggung jawabnya dunia akhirat. Gitu. Nggak gampang mukul orang, nggak gampang penjara di dunia, di luar akhirat neraka. Jadi jangan, kalau mukul dia mukul baru kita mukul, sama-sama mukul. Nah tapi kalau mati ya dua-duanya masuk neraka. Gitu. Oke sudah, ini juga bagus, pinter. Alhamdulillah. Dan orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang tahu diri. Orang-orang yang tahu diri itu apa? Orang-orang yang mau kembali kepada kebaikan. Gitu. Apapun kesalahannya langsung cepat meminta maaf dan cepat membersihkan dirinya daripada dosa. Bertobat itu namanya. Jadi orang yang tidak tahu diri di mana tempatnya? Di neraka. Kenapa orang tidak tahu diri tempatnya di neraka? Ya orang-orang nakal-nakal semua, orang-orang yang berani-berani semua, orang yang jagoan-jagoan semua. Makanya dalam Islam diajarkan kita bukan menjadi orang yang berani. Jadilah orang yang baik. Orang baik itu sudah pasti berani. Orang berani belum tentu baik. Bener nggak? Iya. Yang menang-menang kalau pertempuran itu orang baik atau orang jahat? Orang baik. Kalau orang jahat sudah menang dari dulu, nggak ada kita nih orang-orang baik yang hidup di dunia ini. Dibinasakan sama orang-orang jahat. Orang jahat kan psikopat. Tapi orang baik lebih hebat, lebih kuat daripada orang berani. Karena dia punya kebaikan itulah yang memberi dia kekuatan menjadi orang yang kuat. Dan orang yang berani pasti kalah dengan orang yang kuat. Modal berani doang. Berani, bacotnya gede, mulutnya gede. Woi, sini kau kalau berani. Berantem satu lawan satu, kalah yang berani itu sama orang yang hebat. Pernah lihat nggak itu yang Ultimate Fighting itu, UFC? Si Habib sama berantem sama siapa? McGregor. Ya kan? McGregor berani nggak? Si Habib diam aja. McGregor berani ngoceh mulu kan, ngata-ngatain umat Islam. Bener nggak McGregor? Mulutnya. Habib apa? Habib nggak berani, diam aja kan, takut. Tapi Habib jago, hebat dia. Bener nggak? Siapa yang kalah? Intinya siapa yang kalah? Yang berani kan? Yang ngomong gede, tatoan lagi badannya kan? Gayanya tato gorila di sini, gambar nyet. Di sininya kupu-kupu. Di sininya mawar. Bawahnya keteknya, bulu keteknya jadi akar mawar. Tatonya banyak lah intinya gitu. Tapi kalah sama orang yang hebat itu. Diam, dimaki-maki, diomelin. Tapi kalau waktunya ribut, berantem, dia lebih jago, lebih hebat lah daripada orang yang berani. Karena orang berani itu bodoh. Orang yang berani itu lebih banyak bodohnya daripada menggunakan akalnya. Kamu kira orang yang loncat dari gedung itu bunuh diri itu bukan orang berani? Coba kamu naik atas masjid, kamu lihat ke bawah, loncat berani nggak? Ya kita belum berani, memang kita bukan orang yang bodoh. Makanya orang yang berani itu setengahnya adalah kebodohan. Loncat dari gedung, wah, jadi tahu cong, berserakan jadi oncom, berani. Gitu. Sebab itu kita mau jadi orang yang baik, makanya diajarkan dalam Al-Quran, dalam ajaran Islam, jadilah orang-orang yang baik. Karena orang yang baik itu selamat, banyak temannya, banyak yang doakan, banyak yang tolongnya. Ya kan, diingat nih baik orangnya. Orang jahat, orang hebat, orang berani. Siapa yang mau dekat sama bahaya, jangan dekat dia, orangnya ekstrim. Ya kan? Berani, bahaya, jangan dideketin. Preman nih, calon-calon preman orang ini. Nggak ada orang mau dekat sama orang berani. Orang gila aja yang mau jadi orang berani itu. Kita itu hidup harus berani. Berani apa? Berani maksiat, berani dosa, berani mati.
Nggak ada orang yang berani. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika mengajak para sahabat-sahabat Nabi ini kembali ke kotanya, ke Mekahnya, ke tempat tanah lahirnya, ayo berani, enggak begitu, ngajak perang bukan begitu. Ayo kita sama-sama silaturahmi. Nggak enak tau, dia paman saya juga tuh, Abu Jahal tuh, Abu Lahab itu. Kita kan banyak keluarga juga di sana, kita silaturahmi baik-baik datang. Sampai di tengah sana nggak dikasih barang-barang, akhirnya jadi ribut lah. Gitu. Apa aku bilang? Sudah aku bilang jadi ribut lah akhirnya. Jadi batak lah dia. Nah, sudah selesai, kan sudah baca. Itu udah baca nomor 3. Lanjut. Ini panjang nih, ya, dari Abu Hurairah ya. Ya, Abu Hurairah siapa namanya? Kan Abu Hurairah itu artinya yang sayang sama kucing itu ya. Ya, namanya siapa sebenarnya? Abdullah bin Zubair. Pinter juga kan ya, anak SMA ini pinter-pinter ya. Hebat-hebat loh, kalian tuh semuanya hebat loh. Bener. Insya Allah kelihatan kesuksesan itu ketika di luar pesantren nanti. Mudah-mudahan kalian jadi orang-orang sukses semua, kaya raya dunia akhirat. Karena tidak akan bisa menandingi derajat orang kaya. Orang kaya yang apa? Yang dermawan. Karena orang kaya sholat juga, orang miskin sholat juga. Orang kaya ada juga yang berangkat haji, orang miskin juga ada yang berangkat haji juga. Cuman ada yang orang miskin nggak bisa kerjakan, yaitu infak, sodako, sama zakat. Orang miskin nggak bisa, bener nggak? Makanya kita mesti kaya, yang bikin masjid. Nggak bisa orang miskin, mesti orang kaya. Makanya kita harus jadi pejabat, kalau nggak jadi orang kaya yang soleh. Kan sekolah agama ini. Iya, mengerti agama. Kecuali kalau nggak sekolah, gitu. Ya, oke lanjut. Bismillah. Terjemahin bisa, nggak apa-apa. Insya Allah semuanya pintar, semuanya hebat. Kalian tuh hebat-hebat. Yang penting kitanya selalu banyak bersyukur kepada Allah. Bacanya bagus. Yang di belakang yang belum dapat kesempatan, usahakan ya Allah, udah dapat kesempatan buat bisa mengetes bacaan kita sudah sejauh mana kehebatan kita, ilmu yang kita sudah dapat. Tadi dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya orang yang berangkat pergi sholat, ya berjamaah itu derajatnya, pahalanya seperti 20 derajat
pahalanya 20 kali lipat, ya ribuan lah, ribuan. Yang menjadi permasalahan, ada pertanyaan anak-anak milenial zaman sekarang kan banyak bertanya. Nanti kalian kalau di luar sana banyak pasti yang bertanya. Pasti nanti entah itu orang kampung, entah itu keluarga kita, entah itu orang yang kita tidak kenal, pasti banyak bertanya. Contohnya, bagaimana hukumnya ketika kita tidak sholat di masjid? Siapa yang bisa jawab? Kalau sholat di masjid kan derajatnya 20 kali derajat, setiap langkahnya dihitung. Dan setiap duduk di masjid menunggu waktu azan selanjutnya, itu diampuni dosa-dosanya dan didoakan oleh malaikat supaya diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat besar lah orang yang berangkat pergi ke masjid nih, kayak kalian ini setiap hari pergi ke masjid 5 waktu itu. Pantesan bapak ibu kalian di rumah sana tenang, uangnya banyak, gampang cari rezekinya, kabul hajat-hajatnya, karena anak-anaknya rajin ibadahnya. Karena orang tua itu cuma ingin anak-anaknya rajin ibadah supaya bapak ibunya itu hidupnya bahagia. Kalau anak-anaknya rajin ibadahnya, bapak ibunya otomatis bahagia hidupnya itu. Pasti itu. Karena yang saya lihat sekarang ini banyak yang bawa mobil. Dulu miskin dia katanya. Semenjak anaknya di pondok Nurul Iman ini ngaji, ibadah, sholatnya rajin, tidak melanggar, alhamdulillah bisa kebeli mobil. Hasan dulu miskin, kurus saya lihat. Saya nggak kenal namanya dulu siapa. Sekarang sudah gemuk, banyak mobilnya. Yaitu karena hidupnya tenang, damai, bahagia, barokah anaknya yang beribadah rajin. Itu salah satunya, bapaknya nggak ke masjid, anaknya yang ke masjid nih. Jadi berkali-kali lipat pahalanya. Dan derajat ini, maksud derajat itu di sisi Allah dan di sisi umat manusia. Jadi orang-orang yang berangkat ke masjid itu mulia, dilihat orang segan, ya Pak Ustaz, ya Pak Kiai, orang segan gitu. Begitu pula nanti di akhirat, malaikat juga segan juga. Ya Pak, punten Pak, izin Pak, oh pamit Pak, ya assalamualaikum Pak gitu. Karena derajatnya tinggi, gitu. Nah terakhir mahasiswa lah dari Abdullah Abbas alias Abdullah bin Abbas. Jadi sahabat Nabi itu banyak, ribuan sebenarnya. Ya sebanyak kota Mekah itulah. Nanti kalau kalian berangkat ke sana bisa lihatlah kuburan-kuburannya lah. Bahwasanya orang-orangnya ini emang ada. Yang penting kita selalu bersyukur, alhamdulillah Allah berikan kita iman Islam. Masalah dunia bisa dicari, rumah bisa dicari, mobil bisa dicari, uang bisa dicari, bini bisa juga, sama semua. Di dunia bisa dicari semua, kecuali iman Islam, hidayah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah tentukan. Ya, contohnya di waktu itu orang kafir sudah ada, Nasara dan Yahudi. Mereka berdebat sama Nabi SAW. Apapun yang mereka inginkan, Nabi kabulkan. Ya, wahai Rasul, jadikan ini emas, jadiin emas. Wahai Rasul, ini onta, tolong bisa bicara enggak? Dibisakan bicara bahasa Arab lagi unta. Tapi mereka percaya enggak? Ada lagi, wahai Nabi, kalau emang kamu Nabi Allah, utusan Allah, tolong dong belah itu bulan. Tolong belah itu bulan kalau kamu Nabi dan Rasul. Kami semua menjadi saksi umat Nasara dan orang Yahudi. Nabi belah nggak itu bulan? Dibelah sama Nabi. Sampai sekarang astronot melihat belahan bekas bulan itu dibelah masih ada. Sampai sekarang bulan itu pernah terbelah di tahun berapa? Di tahun zamannya Nabi SAW, 1000 tahun yang lalu. Itu bukti masih ada. Bulan itu pernah terbelah. Buka di Google, buka di astronomi, ilmu astronot, planet-planet, galaksi antariksa, Bima Surya, alam semesta. Bulan itu pernah terbelah di zaman Nabi SAW 1000 tahun yang lalu. Tapi mereka beriman enggak? Orang Nasrani itu beriman enggak? Orang Yahudi itu beriman enggak?
mereka tepati janji-janji sama Nabi itu enggak. Enggak. Mereka suruh Nabi ini, mereka suruh Nabi ini, mereka suruh Nabi itu, suruh ini. Mereka nggak ada yang mau beriman satu. Padahal Nabi ikut. Apa yang kamu mau, apa yang kamu ini, supaya kamu beriman. Diturutin sama Nabi, tapi mereka nggak mau. Jadi yang mahal itu siapa? Hidayah. Makanya jaga baik-baik kepercayaan. Kepercayaan apa? Kepercayaan Allah sama kita. Itu jaga baik-baik. Ya Allah, makasih banyak ya Allah. Mesti banyak makasih hidup kita sama Allah. Mesti banyak makasih. Sama makhluk juga banyak-banyak makasih. Ya.